kembali lagi di podcast Biocycle. Jadi di podcast kali ini saya sebagai host yang akan membimbing podcast ini dari awal hingga berakhirnya podcast ini. Dan perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Audrey Handatangkere. Dan selanjutnya ini adalah teman kita yang akan memberikan materi seputar podcast. Baik, halo teman-teman. Perkenalkan, saya Elizabeth Mama Rimbing. Dan saya akan sharing-sharing sedikit nih sama Audrey tentang topik kita pada hari ini. Apa sih topik kita? Nah, jadi topik kita pada hari ini yaitu siklus menstruasi perempuan. Nah, pasti kalian itu banyak yang bertanya-tanya, apalagi teman-teman kita yang baru banget menstruasi. Iya, yang puber gitu kan? Iya, benar banget. Nah, jadi pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai seputar menstruasi yang banyak sekali teman-teman penasaran. Ya, pokoknya gitulah. Oke. Mulai dengan apa itu menstruasi. Jadi sebenarnya kan pasti mungkin teman-teman perempuan itu tahu, tapi mungkin ada beberapa teman-teman laki-laki yang tidak tahu. Jadi ya silakan. Baik, terima kasih. Jadi secara medis, keadaan haid atau menstruasi adalah proses alami nih yang dialami oleh setiap wanita. Yaitu apa sih menstruasi itu? Itu terjadinya proses pendarahan yang disebabkan oleh lurusnya dinding rahim, secara biologis namanya endometrium, sebagai akibat tidak adanya pembuahan. Nah, biasanya proses ini terjadi pada wanita yang memasuki usia 10 sampai 12 tahun. Itu biasanya remaja kan? Iya. Ya. Bagaimana proses dari menstruasi? Gimana? Fase-fasenya mungkin dari fase ini apakah ada gitu? Oke, jadi ada 4 fase nih. Ingat-ingat ya, 4 fase. Pertama, fase folikuler. Kedua, fase ovulasi. Ketiga, fase luteal. Keempat, fase menstruasi itu sendiri. Oke, mulai dari mana nih? Mungkin supaya terstruktur kita mulai dari fase pertama dulu. Oke. Supaya kita bisa lebih mengerti lah. Masa random gitu ya kan? Apa sih? Oke, fase folikuler. Nah, ini adalah di mana ovarium akan membentuk folikel-folikel yang isinya itu sel telur yang belum matang. Folikel dan sel telur tersebut akan tumbuh dan merangsang penebalan pada dinding rahim yang juga disebut sebagai apa, Audrey? Ya. Dinding rahim. Endometrium. Ini nanti skip. Bagaimana dia bisa menebal? Jadi proses lebih spesifiknya itu bagian kelenjar hipotalamus di otak itu melepaskan GnRH. Atau apa sih GnRH itu? GnRH itu adalah hormon. Betul. Jadi kepanjangan dari GnRH adalah gonadotropin release hormone. Ya, betul Audrey, hormon itu. Oke. Dan merangsang bagian pituitary anterior, itu masih di otak juga, untuk merangsang LH dan FSH. Apa coba LH dan FSH? Aduh, susah banget ngomongnya. Pokoknya LH itu hormon juga, FSH hormon. Tapi kalau misalnya bilang itu kayak lutein. Punya akhirnya hormon. Ya, betul. L-nya nggak tahu sih, tapi akhirnya hormon. Jadi LH adalah luteinizing hormone dan FSH adalah follicle stimulating hormone. Jadi kedua hormon ini merangsang pertumbuhan folikel. Seperti yang dibilang tadi, folikel dan sel telur akan tumbuh dan merangsang penebalan pada dinding rahim. Biasanya fase ini berlangsung berapa lama gitu, Kak? Oke, jadi fase ini berlangsung selama 11 sampai 27 hari. Cukup lama ya? Iya sih, tapi tergantung siklus untuk setiap wanita sih. Lanjut, puncak fase ini adalah pecahnya folikel dan dinding ovarium yang membuat terasa nyeri pada abdomen bagian bawah. Jadi bagi teman-teman yang memasuki tahap menstruasi terus kayak perut bagian bawahnya itu kayak nyeri sekali, itu karena fase folikular.
Oke, oke. Lanjut next, fase ovulasi gimana? Nah, pada fase ini, folikel yang matang akan membentuk pembengkakan pada ovarium dan berakhir di ovulasi. Fase ovulasi terjadi saat ovarium melepas sel telur yang sudah matang dan siap dibuahi oleh sperma. Nah, di bagian saluran indung telur itu tempat prosesnya terjadi. Akan tetapi, apabila tidak terjadi pembuahan, sel telur akan melebur dalam waktu 24 jam setelah fase ovulasi. Nah, fase ini biasanya terjadi hari keberapa ya? Coba tebak. 13 apa sih? 14. Apa? 14 atau 13? Oke, jadi jawabannya adalah Pernah fase. dengar tapi agak lupa. Jadi fase ini biasanya terjadi di hari ke-14 pada siklus menstruasi. Jadi next, fase ketiga, fase luteal apa? Oke, masuk pada fase luteal. Nah, fase luteal ditandai dengan sel telur yang berubah menjadi jaringan yang disebut corpus luteum. Kenapa dia bisa berubah menjadi corpus luteum? Karena dia dirangsang oleh LH. Apa LH? Luteinizing hormone. Luteinizing hormone. Oke. Jadi fase ini atau jaringan ini akan mengeluarkan hormon yang membuat dinding rahim menjadi lebih tebal. Kenapa dia lebih tebal? Untuk mempersiapkan proses pembuahan. Karena rahim adalah tempat di mana akan terjadi pertumbuhan janin, ya. Namun, apabila tidak terjadi pembuahan, corpus luteum akan menyusut atau berdisintegrasi. Nah, dia akan kembali diserap oleh tubuh. Apa itu disintegrasi? Kehancuran. Selanjutnya, lapisan rahim akan meluruh selama menstruasi. Nah, fase luteal terjadi selama 11 sampai 17 hari. Hal ini memicu penurunan estradiol dan progesteron serta kadar hormon perempuan mengalami fluktuasi atau naik turun. Kenapa perempuan moodnya bisa berubah-ubah? Karena moodnya itu sedang naik turun. ya, lagi hormonnya sedang mengalami fluktuasi. Jadi next fase yang paling terakhir nih Kak, fase menstruasi. Gimana itu? Oke. Jadi estradiol dan progesteron tadi dari corpus luteum melanjutkan penebalan endometrium untuk persiapan embrio, untuk persiapan janin, pertumbuhan janin. Karena terjadi kemerosotan hormon di ovarium, maka arteri atau pembuluh darah kita akan menyempit. Nah, akibat dari penyempitan ini, sirkulasi yang membuat lapisan uterus atau rahim akan berdisintegrasi atau apa tadi? Hancur. Betul, akan hancur. Pembuluh darah yang menyempit akhirnya melepaskan darah bersama dengan jaringan dan cairan dari endometrium atau endometrium Rahim. Dinding rahim. Betul. Jadi fase menstruasi ditandai dengan luruhnya endometrium atau dinding rahim yang berisi pembuluh darah dan cairan lendir. Fase ini dimulai sejak hari pertama menstruasi dan berlangsung selama 4 sampai 6 hari. Ya. Oke. Wah, ternyata gitu ya, ternyata fase-fase dari menstruasi. Jadi sekarang kita dapat ketahui banyak banget ternyata ada 4 fase menstruasi. Yang pertama itu fase apa teman-teman? Folikuler. Benar banget. Yang kedua adalah fase ovulasi, ketiga itu fase luteal, dan yang keempat itu fase menstruasi. Nah, selanjutnya teman-teman banyak banget yang mungkin bertanya-tanya nih. Ini ada mungkin contoh kasus dari diriku ini. Nah, jadi dahulu nih ya Kak, sorry. jadi beberapa bulan lalu aku tuh sempat kayak ngalamin mens, tapi ngerasa kayak mensnya tuh banyak banget darahnya. Itu kenapa ya? Kok bisa terlalu banyak? Apakah ada hal-hal yang memicunya atau apa gitu? Aku nggak tahu sih, soalnya waktu itu agak panik dikit. Oh, astaga. Misalnya gitu soalnya. Oke. Nah, jadi gimana itu Kak? Kenapa?
Oke. Apa tadi pertanyaannya? Oke, jadi kasus yang pertama itu pengeluaran darah yang banyak ya, atau yang bisa dibilang berlebihan nih. Udah berapa hari tapi kayak masih banyak banget. Jadi hal ini bisa terjadi karena salah satunya itu ketidakseimbangan hormon sih. Oke. Maksudnya ada sangkut pautnya sama hormon-hormon yang dibilang kakak tadi, kayak Ya. estrogen sama progesteron. Ya. Jadi jika hormon estrogen dan progesteron tidak seimbang, maka lapisan endometrium bisa tumbuh lebih tebal dari biasanya. Jadi saat luruh, darah yang keluar pun jadi lebih banyak, dan proses pengeluarannya itu kan tidak bisa satu kali banyak sekali. Maka jangka waktunya itu juga menjadi lebih lama. Oke. Nah, jadi kasus yang kedua. Jadi ini juga kasusku kebetulan. Kenapa ketika aku mens itu terlalu cepat gitu? Kayak kan misalnya nih, aku baru keluar 2 minggu yang lalu, tapi 2 minggu kemudian aku keluar lagi. Gitu loh. Kayak heran aja gitu. Jadi kayak nggak seimbang, nggak teratur gitu. Kenapa itu kan? Oke, jadi biasanya siklus menstruasi yang lebih cepat atau bahkan lebih lama dari biasanya ada beberapa faktor nih. Pertama, karena stres. Baik stres Iya secara fisik maupun emosional. Hal ini dapat mengganggu kembali lagi pada keseimbangan hormon dalam tubuh. Jadi hormon ini sangat penting dalam proses. Ya. Oke, jadi faktornya bukan hanya stres ya. Jadi jangan terlalu terpaku pada faktor ini. Tapi ada beberapa faktor lainnya. Salah satunya itu juga perubahan berat badan yang cukup drastis, di mana penurunan jadi penurunan atau kenaikan berat badan secara tiba-tiba, terutama akibat diet ekstrim atau pola makan yang tidak sehat, itu bisa mempengaruhi kembali lagi keseimbangan hormon dan mempercepat kedatangan haid. Namun di beberapa kasus juga, contoh kayak telat datang, itu biasanya sih terjadi di orang yang sudah dewasa atau orang yang sudah berumur. Sedang ada itu namanya, jadi yang saya bilang tadi, yang biasanya terjadi di orang tua atau orang dewasa, itu namanya menopause. Bagi wanita yang berusia sekitar 45 sampai 55 tahun bisa mengalami menopause ini karena ovarium berhenti memproduksi sel telur dan produksi hormon estrogen serta progesteron menurun secara drastis. Akibatnya, wanita tidak bisa hamil secara alami dan mengalami berbagai perubahan secara fisik maupun psikologis. Seperti beberapa contohnya antara lain ada perubahan suasana hati, gangguan tidur, perubahan-perubahan lainnya di kulit maupun rambut. Tapi maksudnya menopause itu emang apa? Proses apa itu, Kak? Seperti namanya sih ada kata pause. Jadi ke pause. Siklus ya. Gak bercanda. Jadi pokoknya menopause itu saat terjadi perhentian siklus menstruasi. Gitu, oke. Nah, lanjut. Kita masuk pada mitos dan fakta. Yang aku tahu itu dari mama aku. Mama sama oma. Yang pertama itu ketika aku kayak baru pertama kali gitu menstruasi, kata omaku, aku itu nggak boleh keramas. Apa? Iya, kok ada gitu? Ada yang menghalangi ketika kita keramas, menstruasinya kehalang, proses siklusnya kehalang. Maksudnya apa? Kok aneh gitu loh? Oke, jadi sebenarnya ini tidak ada di kepercayaan ini tidak ada di keluarga saya sih. Tapi saya dengar kata orang-orang yang tua, kenapa tidak boleh? Karena aliran darah katanya bisa terhambat. Iya. Iya, jadi sebenarnya tidak ada penelitian yang membuktikan bahwa keramas pada saat mengalami menstruasi dapat mempengaruhi kesehatan tubuh.
Malahnya, keramas dengan air hangat itu justru dapat membuat tubuh menjadi lebih rileks dan meringankan sakit kepala. Oke, ada lagi. Oke, jadi itu tadi mitos ya guys. Keramas, jangan lupa keramas. Iya, oke. Nah, selanjutnya mitos atau fakta. Ketika kita mengalami mens itu yang keluar darah kotor. Mitos or fact? Itu sakit. Oke, sorry. Tadi apa ya? Nah, itu mitos atau fakta? Oke, jadi darah yang keluar itu adalah hasil detoksifikasi gitu ya. Iya, iya. Jadi ada racun atau kotoran terus dikeluarkan. Gitu ya. Iya. Sebenarnya ini juga termasuk mitos sih. Kenapa? Pada dasarnya darah haid merupakan hasil peluruhan dinding rahim dan selaput lendir. Kalau kayak detoksifikasi kan terjadi di mana katanya, lambung atau ginjal? Nggak tahu Leno. Ginjal. Ya ini tit. Ginjal itu kasih bersih torang pe cairan-cairan tubuh. Seperti yang dibilang tadi, hormon yang mengalami fluktuasi itu membuat arteri kita menyempit dan akhirnya darahnya bisa sampai masuk ke rahim dan terjadi menstruasi bersama dengan dinding rahim. Peluruhan gitu. Mitos or fact? Saya mau bertanya nih, kan Audrey sudah sangat paham nih soal siklus ini. Saya ingin bertanya, karena ini kata mama saya, minum yang bersoda, misalnya Coca-Cola, itu memperlancar menstruasi. Apakah ini mitos atau fakta? Setahu saya sih gitu. Konsumsi minuman yang bersoda itu kan mengandung gula dan juga kafein yang tinggi kan. Nah, sehingga seharusnya sih justru tidak disarankan ya. Iya, justru tidak disarankan karena mempengaruhi suasana hati serta memicu gangguan sistem pencernaan. Iya. Oh, dari mana sumbernya? Silom. Oke kak, jadi saya punya pertanyaan lagi nih, karena ini yang sering kayak saya takutkan gitu, apalagi kayak sedang liburan. Iya. Oh, aku maksudnya katanya. Kita yang bertanya. Oh ya, jadi sekarang teman kita akan bertanya kepada saya. Alay. Oke, jadi salah satu kecemasan saya saat berlibur itu, biasanya kan kalau liburan itu ada pantai atau kayak hotel yang ada kolam. Jadi ujung-ujungnya pasti mandi kolam atau mandi pantai. Namun di beberapa kali itu saya sedang berliburan tapi mengalami menstruasi. Terus saya khawatir nih, aduh berarti ini saya nggak bisa berenang karena takut bocor. Emangnya boleh atau tidak boleh berenang selama menstruasi? Jadi memang pertanyaan itu ini banyak sekali ditanyakan oleh semua orang. Nggak semua orang, maksudnya oleh remaja-remaja perempuan saat ini. Apakah menstruasi itu dapat keluar ketika kita berenang? Tapi itu hanya mitos. Karena kenapa? Karena ketika kita berenang itu ada tekanan air. Sehingga tekanan air tersebut membuat menstruasi itu kayak ketekan gitu dong. Kayak gini. Gitu loh. Tertahan. Tapi memang ketika kita keluar dari kolam itu kan sudah tidak ada tekanan kan. Bisa saja bocor sih. Misalnya kalau ingin berenang ketika menstruasi, dianjurkannya sih kita untuk menggunakan tampon, tahu nggak? Apa tampon? Tampon itu yang mirip itu nggak sih, pembalut tapi versi kurusnya, ya kan? Apa? Ya. Ya betul sekali. Atau enggak kita boleh pakai kayak cup gitu, tahu enggak? Yang cup mereka kasih dalam gitu dong, itu. Atau enggak kita boleh ganti pakai pembalut baru dulu supaya darahnya itu tidak bocor. Gitu sih. Mungkin saran-saran dari saya. Apakah ada pertanyaan lebih? Oh sudah. Oh iya. Saya kan hostnya. Jadi teman-teman, sekian podcast dari kita dan kita akan mengakhiri podcast kita pada hari ini. Mungkin kesimpulannya itu siklus ini adalah hal biologis yang
normal gitu kan. Untuk kalian remaja-remaja yang masih belum mengalami siklus menstruasi, kalian tenang aja karena siklus menstruasi itu normal untuk remaja perempuan dan jangan takut ketika mengalaminya. Betul sekali ya. Jadi terima kasih dan itu saja podcast kita. Tuhan memberkati. See you on our next Biocycle podcast. Bye.